Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا المصطفى ورسولنا المجتبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia, atas segala rahmat yang Allah taala berikan kepada kita. Salah satu rahmat yang Allah taala berikan kepada kita adalah rahmat Ramadan. Inna lillahi nafahat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hembusan rahmat. Fata'arradu ilaiha. Maka gapailah. Maka serahkan diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang mendapatkan satu rahmat saja dari Allah, maka dia tidak akan sengsara sampai kapanpun. Maka Ramadan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh pengampunan. Sayang kalau kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tapi begitu-begitu saja. Sekarang menjadi pertanyaan ibu-ibu buat evaluasi kita bersama. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman gak bu? Beriman insyaallah. Termasuk yang terpanggil oleh Allah tidak? Termasuk. Allah Ta'ala manggil kita untuk apa? Untuk apa anak-anak?
Kurang ajar. Untuk apa ibu-ibu? Puasa. Tujuannya puasa untuk apa? Apa? Taat kepada Allah, bertakwa. Kalau di ayat ini tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Sekarang kita introspeksi ya, evaluasi. Sudah berapa hari kita puasa? Ada yang 6, 7. Marahi gak podo sih. Coba bareng-bareng. Masya Allah. Ya nggak apa-apa lah. Itu udah cerita lama ya, nggak usah jadi masalah lagi. Yang penting yang tidak bakal berubah itu puasa Ramadan mulainya tanggal 1 Ramadan. Mestinya ya, meskipun satunya itu entah Rabu atau Kamis, pokoknya 1 Ramadan. Oke. Sudah ada yang kalau mulai Rabu berarti berapa hari sekarang? Udah 8 hari ya? Gak kroso ya? Masya Allah. Kalau yang Kamis berarti 7 hari. Bu, kira-kira sudah 7 hari puasa kita nih, apalagi yang 8 itu. Sudah bertambah nggak ketakwaan kita itu kira-kira? Tenang? Kok gak yakin? Insya Allah. Loh, tapi kalau pas kajian gini saya yakin Bu. Kalau pas kajian gini ya, saya yakin. Tapi nanti kalau pas sore gitu kan, pas di depan TV, depan HP, pas sendiri ya, wallahu a'lam. Maka jadi evaluasi Bu, coba diintrospeksi nih, udah menambah nggak ya takwaan saya ini kepada Allah? Sudahkah saya ini menikmati dari ibadah-ibadah yang saya lakukan di bulan suci Ramadan ini? Karena dari makna futihat lakum abwabul jannah wa ghulliqat lakum abwabun nar. Nabi kan mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu dibuka pintu surga ya Bu ya. Kemudian ditutup juga pintu neraka ya. Sekarang kita jadi manusia yang masih hidup di dunia ini kan kita masih dibuka pintu surga, terus so what? Yes. Terus mau apa gitu? Terus kenapa? Terus saya harus apa gitu? Kalau pintu surga dibuka, akankah saya bisa masuk surga sekarang? Kan nggak bisa ya? Ya, kalau umpama ada diskon Indomaret gitu kan, dibuka, wah langsung kita ke sana bisa. Atau mall mana terus diskon gitu kan. Tapi kalau ini dari mana kita bisa? Maka pintu surga dibuka itu kata Syekh bin Bas, yang pertama maknanya secara hakiki bahwasanya memang pintu surga dibuka oleh Allah. Yang kedua artinya potensi kebaikan itu paling mudah dilakukan di bulan suci Ramadan. Puasa 30 hari bisa kita tunaikan dengan baik. Salat malam kita bisa tunaikan dengan baik. Ya, kemudian bisa berbagi dengan yang lain. Maka ini mestinya kemudahan, menjadi latihan bagi kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi di bulan suci Ramadan. Tapi kalau Ramadan tidak menjadi tempat latihan kita, wah rugi hidup kita. Terus kita mau masuk sekolah mana lagi? Ya, kalau di kita sekolah SD nggak ada sekolah dasar, ada SDIT, ada pondok dan yang lainnya. Tapi kalau Ramadan ini madrasah satu-satunya bagi seorang muslim untuk bisa meningkatkan kualitas diri mereka. Maka ibu-ibu ini menjadi evaluasi bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian yang kedua, marilah kita aturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit sebelum kita masuk materi ya. Kalau kita membahas ayat-ayat puasa itu kan di surat apa Bu? Ayat-ayat puasa itu. Al-Baqarah ayat berapa? 183 sampai 186 apa 7?
7 apa 8? Manut. 183 sampai 187. Coba. Ini amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan supaya menjadi langkah kita menuju takwa tadi ya. Kita lihat di 183 ada amalan apa di situ? Ibadah apa? Puasa. Berarti amalan paling besar di bulan suci Ramadan adalah puasa. Oke, yang pertama. Kemudian ayat 184. Ada amalan apa di situ? Mana zakat? Saya tak cari zakat. Saya tak nyari zakat. Mana zakat? Fidyah. Iya, Masya Allah. Fidyatun to'amu miskin. Membayar fidyah. Memberikan makan orang miskin. Lebih umum lagi, sedekah. Karena Imam Malik dan ulama yang lain ketika ditanya, wahai Imam, bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Ramadan itu adalah syahrus siyam wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu adalah bulan puasa dan bulan beri makan, sedekah. Ya, waktunya kita untuk berlomba-lomba dalam sedekah, berdonasi, membantu orang lain. Itu adalah amal besar di bulan Ramadan. Ya. Dan sedekah itu, Bu, sedekah itu kan Nabi itu kan dermawan sekali ya. Dan lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Betul ya? Kenapa Nabi itu kok lebih dermawan, lebih banyak sedekahnya di bulan suci Ramadan? Yang pertama, karena Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bulan di mana dilipat gandakannya pahala. Jadi sedekah di bulan Ramadan, ada dalam kisah itu ya, seseorang itu bersedekah 1 ekor kambing, Bu. Ternyata di akhirat dia dapati kambingnya ada 700 kambing. Dia tanya, dari mana 700 kambing ini? Ini adalah hasil sedekahmu ketika di dunia di bulan Ramadan. Jadi sedekahnya 1, menuainya 700 bahkan lebih. Enak kan? Ya, ngeluarinya padahal cuman 10.000, 20.000, tapi nanti di sana jadi besar. Dilipat gandakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah sedekah di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah untuk menyempurnakan puasa kita yang belum sempurna. Paham ya? Contohnya gini, Bu. Sholat jamaah, sholat wajib itu kan kadang kita nggak sempurna, maka disempurnakan dengan apa? Sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Rawatib, qobliyah, ba'diyah itu untuk menyempurnakan ibadah wajib kita yang tidak sempurna. Maka puasa kita yang mungkin banyak nggak sempurnanya, yang puasa cuman perutnya tapi lisannya kadang terlewat tidak berpuasa, nggak ditahan, matanya nggak tertahan. Sekarang itu ujian paling berat, ujian jempol, nggak tertahan, ya kan? Insya Allah lisan saya terjaga, Ustaz. Tapi jempolnya, Masya Allah, scroll, ketik, share. Wah, pokoknya tanpa melihat apakah itu benar atau tidak, pokoknya cerita, wah, keren ini. Langsung share. Itu, Bu, itu kan nggak sempurna ya jadiannya pahala kita, maka disempurnakan dengan sedekah begitu. Ya, kalau bisa ya setiap berbuka itu berbagilah kita dengan orang lain supaya puasa kita lebih sempurna. 2 itu sajalah untuk menguatkan kita bersedekah. Kemudian yang ketiga, amalan Ramadan di ayat 185. Di situ amalan apa? Ayat Al-Baqarah 185. Di situ bercerita tentang Al-Qur'an.
bahwasanya amalan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan adalah amalan yang besar. Membaca Quran. Membaca Quran di bulan suci Ramadan itu bisa dengan dua, Bu, caranya. Yang pertama dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin. Ya, sebanyak-banyak mungkin. Untuk mendapatkan setiap hurufnya itu pahala. Yang kedua, sebagaimana yang Allah Ta'ala isyaratkan di dalam ayat ini, tujuannya membaca Quran di bulan suci Ramadan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi menjadikan Al-Quran itu jadi petunjuk bagi kita. Apakah Quran itu mampu menjadi petunjuk, menjadi penjelas, dan menjadi pembeda? Ya, menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda. Maka ini nanti harus dipelajari lagi ya. Apa itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Baik. Kemudian amalan yang lain yaitu di 186, amalan besar di bulan suci Ramadan adalah apa itu? Bahasa apa, Bu? 186. Doa. Perbanyak doa di bulan suci Ramadan. Dan doa di bulan Ramadan ini sebetulnya semuanya mustajab. Doa di waktu sahur mustajab. Waktu sahur itu doanya mustajab, sepertiga malam. Para sahabat dulu itu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu di waktu malamnya sedikit tidurnya untuk mendekatkan sholat malam. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di waktu sahur itu doanya mustajab. Waktu puasa itu doanya mustajab. Apalagi seperti ini, double ini. Di waktu puasa, ya, dalam keadaan puasa di bulan Ramadan plus sambil ngaji. Wah, ini tiga keutamaan untuk dilipat gandakan dan dekat terhadap jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsikan seperti ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian di waktu buka puasa itu juga waktu mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa ketika buka. Bisa enggak, Bu? Ketika buka puasa terus doa, bisa enggak? Yakin doa? Apa doanya? Rahasia? Apa? Doanya apa, Bu, ketika berbuka puasa? Iya. Udah hafal lagi ya? Sudah Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu apa dhahabat dhoma doanya? Dhahabat dhoma'u dulu terus oh. Ya, apa kebalik ya? Kayaknya kebalik. Iyalah, intinya dua doa itu ya. Allahumma lakasumtu boleh, kemudian setelah minum baru doa zahabat dhoma waqtallatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Itu, Bu, doanya itu, Bu. Mestinya doanya bukan setelah minum terus doa terus lupa, tidak. Tapi setelah saya cross check selama 7 hari ini, kalau menu buka puasanya itu ada tahu goreng, tahu isi, cilok, apalagi sempol, wah apalagi langsung makan besar, itu insya Allah doanya lupa ini. Doanya cuma di awal toh ingat. Paham ya? Saya baru kebayang gitu pas sholat maghrib. Iya ya. Ternyata doa kalau sambil makan buka puasa besar itu sulit. Sebetulnya gini ya ajarannya itu. Doa ketika berbuka itu untuk memaksimalkan dengan doa-doa yang lain ketika kita berbuka.
Dan itu akan bisa kita panjatkan doa kalau buka puasa kita kecil. Contohnya kayak kurma. Kemarin kajian di Al-Falah ya, pas buka puasanya. Kalau di rumah tahu isi Bu, kalau di masjid kurma. Astagfirullahaladzim. Jadi bisa menikmati gitu ya. Satu kurma dimakan. Terus doa dhahabat dhoma. Minum tadi terus dhahabat dhoma. Terus kurma. Terus sambil doa. Makan lagi. Dikunyah sambil doa, kemudian makan lagi, dikunyah sambil doa. Itu baru bisa. Tapi kalau depannya itu aneka gorengan, apa namanya? Ujasera, iya. Pokoknya prasmanan macam-macam. Diyakin lupa doanya. Karena kita emosi dengan makanan. Maka indah kalau kita berbuka itu dengan yang ringan dulu. Untuk memaksimalkan doa kita, nanti setelah maghrib, monggo untuk makan-makan yang lain. Baik, itu mustajab. Itu waktu mustajab. Ya. Kemudian di waktu malam juga waktu mustajab untuk berdoa. Baik, sekarang itu 186. 187 di situ pembahasan tentang apa yang besar? Ada dua, tema keluarga dan i'tikaf. Ya. Merekatkan keharmonisan di dalam rumah tangga di bulan Ramadan itu termasuk ibadah besar. Ya, keluar Ramadan keluarga tambah harmonis, tambah rekat, tambah satu visi tujuannya untuk beribadah dan ketakwaan kepada Allah. Maka itu baik. Ya Bu. Jadi Ramadan ini jadikanlah ajang untuk merekatkan rumah tangga kita. Kemudian yang terakhir yaitu i'tikaf. Itu juga amalan besar di bulan suci Ramadan. Maka ikhlaskanlah para suami jenengan untuk berangkat i'tikaf. Ya Bu, kadang ada ibu-ibu itu yang berat. Mas, saya enggak kebayang bagaimana tidak melihat dirimu. Satu hari saja, satu hari tak bertemu. Apa? Satu hari tak bertemu gimana? Hati rasa. Itu kata siapa itu? Roma Irama? Kata Ustaz. Satu hari gak ketemu kayak ditelai padahal cuman yang penting duwe ono ya toh. 10 hari ikhlaskan. Coba supaya mereka bisa memaksimalkan untuk i'tikaf, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal Ibu, ini sebagai mukadimah ya, supaya Ramadan kita enggak sia-sia dan amalan-amalan besar ini bisa kita tingkatkan kualitasnya di bulan suci Ramadan. Tadi pertama apa? Puasa. Kemudian yang kedua, sedekah. Yang ketiga, Quran. Yang keempat, keempat limanya berapa? Puasa, sedekah, Quran, terus doa, terus keluarga dulu, keluarga, terus yang keenam i'tikaf. Dah, 6 ini dimaksimalkan. Ini adalah amalan-amalan besar di bulan suci Ramadan. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita melanjutkan kajian kita sebagaimana urutan kemarin ya. Kajian di kurma ini kita membahas tentang syakhsiyatun nisa, tentang kepribadian wanita. Di awal kita mengkaji tentang kepribadian ibunda pertama kita, yaitu Siti Hawa. Kemudian yang kedua kita bahas siapa yang kemarin? Terakhir lali. Baik. Lain ini. Maryam. Sebetulnya saya juga apa ya gitu. Maryam. Baik. Sekarang yang ketiga ini kita mengkaji tentang kepribadian seorang wanita yang mulia.
Seorang wanita yang diberikan oleh Allah kekuasaan yang besar. Orang terpandang. Ya, punya pasukan yang luar biasa. Negerinya makmur sentosa. Beliau tinggalnya di negeri Sabak. Negeri Sabak. Tahu negeri Sabak sekarang di mana? Wonosobo. Pintar. Gak ada hadiah nih. Kok iso Wonosobo, Bu? Terus kerajaan Sulaiman di Sleman gitu ya. Borobudur. Masya Allah. Itu juga nggak tahu itu kok bisa itu ada. Sabah itu di negeri Yaman, di Yaman Selatan. Sabah, ya itu daerahnya kalau sekarang namanya Ma'rib. Di Ma'rib itu dulu ada bendungan besar, airnya melimpah dan airnya itu subur untuk bisa mengairi tanaman-tanaman itu menjadi subur. Dan suburnya itu saking berkahnya tanah ketika itu tuh sampai diceritakan di dalam Al-Quran itu ada kebun di kanan dan di kirinya, dan kebunnya itu rindang dengan dengan buah dan memetik buah itu, Bu, cukup dengan membawa keranjang ditaruh di atas kepala, kemudian dia masuk kebun, keluar dari kebun tanpa memetik, itu keranjang sudah penuh dengan buah karena saking rindangnya dan matang-matang gitu. Jadi kerajaannya seorang perempuan ini luar biasa. Siapa dia? Ratu Balqis. Baik, sekarang kita baca, kita cerita-cerita saja ya. Coba dibuka surat An-Naml. Ini supaya menjadi amalan besar tadi di bulan suci Ramadan, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburi. Buka surat An-Naml ayat 20. Surat An-Naml ayat 20. Sudah ketemu? Juz berapa itu? 19. Juz 19. Oke, ini kita ngaji Quran untuk mentadaburi ya sedikit-sedikit supaya kita mendapatkan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat di ayat 20. Di situ Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Sebelumnya ada kisah tentang Nabi Sulaiman juga di ayat sebelumnya. Tapi kita langsung pembahasan tentang kisahnya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Diawali ketika Nabi Sulaiman itu, dan sebelumnya, Bu, Nabi Sulaiman itu putranya siapa? Nabi Hud. Oh, Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu memiliki kerajaan, kekuasaan yang besar, Bu, luas. Ya, bahkan dikisahkan kerajaan Islam yang paling besar itu dipimpin oleh dua. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin muslim terbesar di dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu ada dua pemimpin. Yang satu Raja Sulaiman, yang kedua Raja siapa? Ada yang tahu? Zulkarnain. Masya Allah, betul. Dua raja itu, Raja Sulaiman dan Raja Zulkarnain. Kalau kafir, raja yang paling besar siapa? Bukan Fir'aun, bukan Namrud. Ada nama seseorang kafir namanya Nebukadnezar. Itu raja
Iya, Alexander the Great ya. Itu kerajaannya yang paling besar. Kemudian satu lagi itu di Yaman, saya lupa. Baik. Ala kulli hal ini, kerajaan Nabi Daud sama Nabi Sulaiman itu besar, Bu. Ini menjadi pelajaran ya. Ada sebuah kalimat. Saya tanya jenengan dulu. Jenengan pernah nggak gini? Ketika jenengan itu merasa dimuliakan oleh Allah dengan umpama gini, yang lain kok pas nggak bisa beli sepeda motor baru karena keadaan ekonomi sulit. Lah kok jenengan subhanallah bisa beli sepeda motor baru? Artinya kan kita ini diberikan rezeki lebih oleh Allah dibanding yang lainnya. Kira-kira ucapan syukurnya apa, Bu? Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada juga kalimat syukur yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman yang lebih detail, lebih spesifik terhadap orang-orang yang mendapatkan keutamaan lebih dan supaya terjaga dari ain, dari hasatan orang-orang lain. Apa itu? Pernah tahu jenengan? Nah, itu coba jenengan lihat ayat 15 di surat yang sama. Di ayat yang 15 itu Allah Ta'ala mengatakan walaqad ataina Dawuda Sulaimana wa Sulaimana ilma, dan telah kami berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Wa qala, dan mereka berdua mengatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, itu kalimat syukurnya. Tapi diganti kalau untuk kita sendiri. Kalau untuk saya diganti dengan faddalani. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang telah faddalani, yang telah mengutamakan dan memuliakan aku di atas banyaknya hamba-hamba yang mukmin. Alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih. Alhamdulillah diberikan ilmu lebih. Alhamdulillah diberikan kemampuan lebih. Maka doanya ini, syukurnya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin min ibadikal mu'minin. Atau min ibadihil mu'minin. Nanti dicatat ya Bu ya, dan dihafalkan. Taib. Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan yang luas. Maka dan rakyatnya Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia, tapi ada jin, ada hewan. Dan Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan jin, mampu berbicara dengan hewan, mampu berbicara dengan angin. Ya, kalau pas anginnya ngalor sama Nabi Sulaiman disuruh ngidul, saya masih belum hafal. Ngalor, Nabi Sulaiman nyuruh ke ngidul, betul ya, ke selatan, itu angin langsung berubah, pindah. Karena itu emang kekuasaannya Nabi Sulaiman yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerajaannya luar biasa. Baik. Di ketika itu, Bu, Nabi Sulaiman kehilangan salah satu pasukannya, yaitu seekor burung yang bernama Hudhud. Maka di ayat 20, lihat, di ayat 20 Allah Ta'ala mengatakan wa tafaqqada tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Dan ketika Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, ma liya la aral hudhud, kenapa saya tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir di sini? Apakah ada tapi saya tidak melihat, atau memang Hudhud ini nggak kelihatan? Kemudian kata Nabi Sulaiman, la'u'adzibannahu adzaban syadida. Maka kalau emang Hudhud ini nggak ada, maka saya akan hukum dengan hukuman yang pedih. Aula adzbahannahu, atau saya sembelih saja Hudhud ini. Aula ya'tiyanni bisultanim mubin, gitu ya. Atau kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan jelas. Ya, ini kekuasaan, ini ketegasannya Nabi Sulaiman. Kalau nggak ada di mana? Kalau memang nggak ada karena dia
nggak ada alasan, maka saya hukum. Kalau dia datang dengan alasan, maka ya sampaikanlah alasan yang jelas. Kemudian di ayat 22 Allah Ta'ala mengatakan, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi waji'tuka min saba'im binaba'i yakin. Ternyata tidak lama kemudian Hudhud datang yang dicari oleh Nabi Sulaiman tadi. Kemudian Hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ahattu bima lam tuhid bihi. Wahai Sulaiman, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum ketahui. Ini ada cerita besar ini, wahai Sulaiman. Ada info terbaru. Itu ya, ada info terbaru. Waji'tuka min saba'in, dan ini ceritanya ini dari negeri Saba. Binaba'i yakin, dan dengan berita yang meyakinkan. Wah, pokoknya ini ada cerita yang keren lah. Dari sesuatu yang dilihat oleh Hudhud di negeri Saba dengan kerajaan yang luar biasa yang dilihat oleh Hudhud. Apa yang dilihat Hudhud ketika itu? Ada kerajaan yang tadi ya, kerajaan yang subur, kerajaannya makmur, kemudian rakyatnya tunduk terhadap rajanya, plus rajanya itu perempuan. Wah, pokoknya ini beda dengan yang lain. Sehingga ini menjadi kabar penting dari Hudhud untuk Nabi Sulaiman. Apa nabaknya? Apa kabar berita besarnya itu? Di ayat 23 Allah Ta'ala mengatakan, Nabi Hudhud mengatakan, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Ya. Apa kata Hudhud? Inni wajadtum ra'atan. Saya itu melihat, kudapati ada seorang perempuan yang tamlikuhum, yang memerintahkan kepada pasukannya. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia dianugerahi oleh Allah segala sesuatu. Walaha arsyun azim, dan dia punya singgasana yang besar. Ya. Jadi kekuasaan dunia itu dimiliki oleh Ratu Balqis. Ratu Balqis ini ayahnya namanya Syarahil, seorang raja juga. Bahkan Syarahil ini cuman nenek moyang atau orang tuanya Ratu Balqis ini masih berbeda pendapat ya Bu ya, para ulama. Cuman saya lebih berpendapat pada yang kedua, karena yang pertama ini agak nggak masuk akal memang. Jadi Ratu Balqis ini ayahnya namanya Syarahil, dan orangnya itu kerajaannya itu besar. Dan saking besarnya dia sampai sumbar untuk saya tahu bahwasanya tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaanku. Maka saya tidak layak untuk menikahi perempuan dimanapun, karena tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaanku. Akhirnya orang-orang bersiasat untuk menikahkan Syarahil dengan perempuan dari bangsa jin. Kemudian Syarahil menikah dengan perempuan dari bangsa jin, kemudian punya anak namanya Bilqis. Dan ini Bu, perbedaannya ini bahkan sampai di tingkat ulama. Di tafsir Al-Baghawi itu juga dijelaskan bahwasanya ibunya Ratu Balqis ini adalah seorang jin. Kok seorang jin ya? Dari bangsa jin. Kalau seorang ya manusia ya loh. Dari bangsa jin. Gitu. Cuman ada pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis yang meriwayatkan bahwasanya ibunya Balqis itu adalah jin, semuanya dhaif. Ya, lemah. Bahkan itu karangan. Ya nggak mungkin kalau dia dari bangsa jin kemudian jadi pelajaran bagi kita. Maka saya berpendapat pada yang kedua. Ya, insya Allah ibunya Ratu Balqis ini ya manusia biasa, tapi ayahnya adalah memang seorang raja yang dihormati ketika itu. Begitu ya. Jadi punya kerajaan yang besar Ratu Balqis. Kemudian ayat 24
dikatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi wahai Sulaiman, dengan kerajaan yang besar dan makmur dipimpin oleh seorang wanita yang bijak, yaitu Balqis. Cuman ada kelemahan mereka itu. Apa kelemahannya? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku dapati dan kaumnya, mereka itu ibadah dan sujudnya sujud ke matahari. Ya, sujud ke matahari. Dan kerajaannya Ratu Balqis itu didesain untuk bisa menerima cahaya matahari dari mulai terbit sampai terbenam. Karena memang Tuhannya adalah Tuhan matahari. Ya, sujudnya ke matahari. Min dunillah, bukan sujud kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Dan syaitanlah yang telah memperindah amalan mereka dan mereka tidak merasakan. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Dan mereka akhirnya terbatasi dari jalan yang lurus dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Artinya mereka itu sudah baik, negerinya sudah makmur, tapi akidahnya masih tersesat untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Allah taala mengatakan di ayat 25, "Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun." Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dan Allah lah, ya, Allahu la ilaha illa huwa, Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang memiliki singgasana yang agung. Ya, ini untuk memberikan isyarat bahwasanya setinggi apapun kedudukanmu, sekuasa apapun kekuasaanmu, maka lebih kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu, Bu, ketika di akhir zaman nanti, ketika semua ciptaannya ini dimusnahkan dengan kiamat, kemudian Allah taala kan perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, ya, betul ya? Ketika ditiupkan semuanya hancur. Bahkan Israfil ketika itu setelah semuanya hancur, mati. Nah, ini juga yang makhluk yang mati paling terakhir itu apa, Bu? Malaikat apa? Israfil atau malaikat maut. Kalau malaikat Israfil, terus yang nyabut nyawanya malaikat Israfil siapa? Hah? Terus yang nyabut nyawanya malaikat maut siapa? Itu juga perbedaan antar ulama, ya, Bu, ya. Antara Israfil atau malaikat maut lah, ya. Karena yang pendapat pertama, kalau Israfil yang meniupkan semuanya mati, bahkan malaikat maut juga mati. Kemudian Israfil dimatikan oleh Allah. Ya. Kemudian tidak ada makhluk yang ketika itu hidup, sudah habis semuanya. Kemudian Allah taala mengatakan, limanil mulkul yaum, sekarang milik siapa kerajaan sesungguhnya? Aina malakud dunia, mana raja dunia? Mana yang minta berperiode nggak mau turun? Wah, itu nggak ada kekuasaan kalau sudah akhir zaman, manusia sudah nggak punya kekuasaan lagi. Yang punya kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Rabbul Arsyil Azim. Yang punya singgasana yang agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala, kata Nabi Sulaiman, sanangduru asodakta am kunta minal kadhibin. Oke ya Hudhud, itu beritamu, itu kisahmu tentang sebuah kerajaan di Sabah. Oke, kita akan lihat apakah yang kau sampaikan itu benar atau dusta. Itu ya. Kemudian Nabi Sulaiman ingin ngecek apakah betul yang disampaikan oleh Hudhud ini atau tidak. Maka Sulaiman mengatakan, idhab bi kitabi hadza. Wahai Hudhud, bawa suratku ini.
fa'alqihi ilaihim, dan berikan kepada mereka. Tsumma tawalla anhum, kemudian menjauhlah kamu darinya. Fangdur madza yarji'un, kemudian pantau dari jauh apa yang dilakukan oleh mereka terhadap suratku ini. Itu ya, Nabi Sulaiman ngirimkan surat. Ini Masya Allah, Nabi Sulaiman ngirimkan surat kepada raja di seberang sana untuk mendakwahkan. Qalat, kemudian Hudhud berangkat, Bu. Itu ya, dari tadi mana kerajaan Sulaiman? Dari Sulaiman ke Yaman. Ya, Wonosobo. Kerajaan Sulaiman di mana? Di Palestina. Kerajaan Sulaiman di Palestina, terbang Hudhud sampai ke Yaman. Sampai di Yaman, ya ketika itu Ratu Bilqis sedang beribadah menghadap matahari. Kemudian Hudhud yang membawa surat tadi melemparkan surat ke depan Ratu Bilqis, kemudian langsung pergi burung itu. Itu menjadi apa namanya? Menjadi pertanyaan bagi Ratu Bilqis. Ini burung apa? Kok dia tahu kalau memberikan sesuatu kepada raja itu nggak berani untuk lama-lama dekat gitu. Kemudian setelah naruh langsung pergi, langsung menjauh. Gitu ya. Kemudian dilihat oleh Hudhud dari jauh. Kemudian diterima surat itu oleh Bilqis. Kata Ratu Bilqis di ayat selanjutnya, qalat, kata Ratu Bilqis atau Bilqis, ya ayyuhal mala' inni ulqiya ilaika kitabun karim. Wahai apa namanya? Wahai apa ya Bu ya? Namanya kalau orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan itu apa namanya? Wahai para pejabat gitu ya. Wahai para pejabat, wahai para orang-orang yang tinggi di sekitar saya ini. Al-mala. Inni ulqiya ilaika kitabun karim. Saya ini mendapatkan surat yang mulia. Dan surat ini ketika dibuka bertuliskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau ada pertanyaan, surat apa yang di dalam satu surat ada dua bismillahnya? Surat apa? Surat An-Naml. Ada berapa bismillahnya? Dua. Yang pertama dan ini. Kalau surat yang nggak ada bismillahnya, surat apa? Al-Baqarah. Baik. Ini marai nggak ada kopinya ini. Jadi surat Taubah. Oke. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman dan ini bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu isi suratnya Nabi Sulaiman. Kemudian apa isinya? Kata Nabi Sulaiman, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Wah, ini surat hebat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Dengan mengucapkan bismillah, kamu jangan merasa lebih tinggi dan kamu menyerah kepada diriku. Kemudian dari surat itu Ratu Bilqis kan membacakan kepada para pejabatnya. Kemudian Ratu Bilqis mengatakan, qalat, ya ayyuhal mala, wahai para petinggi, aftuni fi amri. Wahai petinggi, ini ada surat ini yang mengatakan demikian. Aftuni, maka berikan saya pendapat. Fi amri, dalam perkara ini. Ma kuntu qati'atan amron hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Paham ya? Jadi Ratu Bilqis minta pendapat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang bagaimana memutuskan surat ini. Itu dipantau sama Hudhud dari jauh itu. Qalu, kata para petingginya, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Ini lihat nih.
Biasanya yang di atas sudah antem, ya, tentrem, tenang, tapi di sekitar pembisiknya ini yang berbahaya. Apa orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita ini memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk perang. Kita ini pokoknya kuat lah. Kalau tentang seperti ini ya serahkan kepada kita untuk kita bisa perangi itu yang memberikan surat. Jadi menunjukkan kalau mereka itu adalah kekuatan yang besar. Tapi ternyata rakyatnya itu atau petingginya itu juga punya chemistry baik dengan Ratu Balqis. Dan mereka mengatakan wal amru ilaiki. Tapi wahai raja, perkara tetap ada padamu. Kita kuat, kita berani untuk melawan, tapi tetap keputusan ada pada dirimu. Fangduri madza ta'murin, maka lihatlah apa yang kamu perintahkan untuk kita. Gitu ya. Jadi Ratu Balqis minta pendapat, kemudian petinggi memberikan pendapat tapi mengembalikan keputusannya kepada raja. Ya, fangduri madza ta'murin. Qalat, kata Ratu Balqis, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kata Ratu Balqis, sesungguhnya kerajaan kalau sudah masuk ke sebuah desa maka dia akan merusak. Ya, ayat 34. Sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negeri, dia akan merusak. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan orang-orang kuat itu menjadi hina. Dan demikian yang mereka perbuat. Ya. Kalau dia maju, dia akan, itu kebiasaan raja itu seperti itu. Jadi kalau datang akan merusak, kemudian menurunkan martabat orang-orang yang tinggi. Tapi bukan dengan nilai Islam ya. Ini kebiasaan para raja-raja yang zalim. Dia akan merusak kalau masuk ke sebuah negara dan akan menghinakan orang-orang yang tinggi. Tapi wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Cuman Ratu Balqis punya cara. Dah gini. Raja itu biasanya memang untuk beringas, untuk menguasai kita. Tapi kita lihat, kita kirim dulu hadiah. Mursilatun ilaihim bihadiyah, kita kirim hadiah, fanadhiratun bima yarji'ul mursalin, maka kita lihat bagaimana nanti reaksi mereka ketika mendapatkan hadiah dari kita. Dan hadiahnya itu Bu, di dalam tafsir Jalalain dikatakan itu Ratu Balqis mengirim sekitar 1.500 pasukan dengan membawa setiap orang itu paling tidak membawa satu batu bata itu terbuat dari emas. Bukan gowo botong ini membangun jenenge. Bawa batu bata dari emas. Itu sekitar 1.500. Kemudian bawa lagi permadani. Pokoknya membawa harta yang luar biasa untuk diberikan kepada orang yang mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Maka nanti kita lihat bagaimana nanti keadaan utusan itu dan bagaimana penerimaan raja itu. Kata Ratu Balqis di dalam sebuah kisah di hadisnya dikatakan, nanti kita lihat kalau rajanya menerima hadiah maka kita perangi. Tapi kalau tidak menerima hadiah, berarti nanti kita lihat. Gitu ya. Kenapa Bu? Kenapa kok kalau menerima hadiah diperangi? Tapi kalau tidak menerima hadiah, berarti nanti kita lihat. Artinya nanti kita berserah diri kepada mereka. Kenapa? Karena kalau dikasih hadiah, kemudian menerima, berarti memang tujuannya raja ini untuk menguasai kerajaan Ratu Balqis. Tapi kalau dia tidak menerima hadiah, berarti raja ini yang diinginkan bukan hadiah, tapi memang menginginkan
yang lain dari Ratu Balqis. Paham ya? Jadi kalau yang ditunjukkan adalah harta dan dia menerima, berarti yang dicari adalah kekuasaan dan harta. Baik. Kemudian di ayat ke-36. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kata Nabi Sulaiman, falamma jaa Sulaiman, ketika mereka datang kepada Nabi Sulaiman, apa yang dikatakan Nabi Sulaiman melihat hadiah sebegitu besarnya itu, Bu? Kata Nabi Sulaiman, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Sedangkan Allah Ta'ala telah memberikan kepadaku jauh lebih baik daripada itu. Fama atani Allahu khairun. Yang diberikan Allah Ta'ala kepadaku itu lebih baik daripada itu. Daripada apa yang kamu bawakan kepada aku. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tetapi kamu merasa bangga dengan apa yang kamu bawa. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukan peduli dengan harta kerajaannya. Tapi Nabi Sulaiman betul-betul ingin mendakwahkan. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kata Nabi Sulaiman, irji' ilaihim, kembalikan, saya enggak butuh hadiah itu. Falana'tiyannahum binyunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wahum saghirun. Ya, kembalikan, dan kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan kami akan usir mereka dari negeri Saba secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina. Ini kalau tidak mau menjawab dakwahnya Nabi Sulaiman. Qala ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kemudian, Bu, setelah hadiah itu dikembalikan kepada Ratu Balqis, ternyata kan enggak dibawa ya, enggak diambil oleh Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman tidak perlu diperangi. Tapi Nabi Sulaiman ini pengen sesuatu yang lain. Maka ketika itu Ratu Balqis mengambil kesimpulan untuk, ya sudah, kalau gitu kita datangi langsung. Kita datangi Sulaiman di kerajaannya, kita tanya apa yang dia mau. Gitu ya. Kemudian Ratu Balqis datang dengan bala tentaranya. Sebelum Ratu Balqis berangkat, Ratu Balqis itu menyimpan semua kekayaannya di sebuah berangkas, dan itu tertutup dengan 7 lapis. Gitu ya. Betul-betul kerajaannya disimpan, takut dikuasai dari belakang. Kemudian disimpan, kerajaannya besar, Bu. Kemudian disimpan dengan 7 lapis peti yang besar. Terus berangkat ini Ratu Balqis. Ketika Ratu Balqis berangkat, posisi Nabi Sulaiman itu mengumpulkan pasukan. Dan Nabi Sulaiman ingin menunjukkan bahwasanya kekuatannya Nabi Sulaiman, kerajaannya Nabi Sulaiman itu lebih besar daripada kerajaan Ratu Balqis. Bagaimana, ini menarik ini. Bagaimana apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman menunjukkan dengan mengatakan kepada pasukannya, ayyuhal mala, wahai para petinggi, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai kerajaanku, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis di hadapanku sebelum mereka datang? Jadi Ratu Balqis ketika datang, tahu-tahu kerajaannya sudah ada di sampingnya Nabi Sulaiman. Itu kan hal yang wah, luar biasa ya. Tahu-tahu pindah, kayak biasanya gambar di Shopee, tahu-tahu pindah di rumah kita itu loh. Gimana caranya tahu-tahu pindah? Oh, itu tahu-tahu pindah itu. Siapa yang bisa lebih cepat? Ya, CNT kah atau CNE kah atau Express ya, Shopee Express, sehari sampai. Kemudian ada dari bangsa jin, namanya Ifrit. Qala Ifrit minal jin, kata Ifrit dari jin,
Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa pindahkan kerajaan itu. Pindahkan kerajaan itu sebelum kamu berdiri dari singgasanamu. Wah, cepat pindahnya. Sebelum berdiri ini tahu-tahu pindah. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku kuat dan aku terpercaya untuk itu. Qala alladhi indahu, tapi Nabi Sulaiman belum puas dengan itu. Ya, belum puas dengan jawaban Ifrit. Kemudian Nabi Sulaiman mencari yang lain. Ternyata ada seseorang namanya Asim bin Barkhia. Namanya Asim bin Barkhia. Asim itu seorang di Al-Qur'an dikatakan qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ada seseorang yang punya ilmu. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa memindahkan singgasana yang besar itu sebelum kamu mengedipkan mata. Masya Allah. Lihat Bu, seorang yang berilmu itu mestinya lebih berkuasa, lebih pandai, lebih pinter daripada bangsa jin. Ya. Dulu itu ada channel tahu nggak Bu, yang channelnya itu malam, terus nanti ada orang dibuat kesurupan, kemudian bukan uji nyali, bukan dunia lain. Ini wong biyen iki, dunia lain. Kemudian orang itu kesurupan ya, terus ditanya, kamu siapa? Saya Mbah Fulan gitu. Hidupmu tahun berapa? Tahun sekian. Apa nasihatnya Mbah? Gitu. Nasihatku adalah jangan, pokoknya nasihat-nasihat itu. Tahu ya, jadi belajar dari bangsa jin. Ya, itu nggak baik. Yang benar adalah ya manusia kalau dia berilmu, dia yang khalifah di muka bumi ini. Lihat buktinya, ini seorang manusia yang punya ilmu lebih kuat dan lebih sakti daripada jin di zaman Nabi Sulaiman. Apa yang dia lakukan, dan betul-betul Bu, istana itu bisa pindah di hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman mengkedipkan mata. Kata para ulama, dia menggunakan doa namanya Asma'illahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang mulia, dengan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian langsung terpindahkan. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman mengedipkan, ternyata istana itu tahu-tahu pindah Bu. Betul-betul langsung pindah di sampingnya Nabi Sulaiman. Di singgasananya Nabi Sulaiman dengan istana yang besar. Oke ya. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Ini aturan Nabi Sulaiman ini kerajaannya sakti luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah luput untuk menggunakan kapasitas dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Liyabluwani an ashkur an akfur. Ya, an ashkur am akfur. Ini ujian dari Allah, apakah aku akan bersyukur atau kufur. Maka ini pelajaran bagi kita Bu. Kalau kita mendadak dapat kenikmatan dari Allah, kemudian kita mendadak bisa membeli sesuatu yang orang lain tidak bisa beli, maka ucapkan hadza min fadli rabbi. Biasanya di belakang-belakang mobil itu ya, biasanya ya. Hadza min fadli rabbi, atau di rumah hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Tapi jangan lupa, karunia Allah ini bisa menjadi dua. Apakah menjadi ujian untuk aku bersyukur, atau menjadikan ujian untuk aku kufur. Ya, ini pelajaran dari Nabi Sulaiman. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang bersyukur maka bersyukur untuk dirinya. Barang siapa yang kufur maka Allah Ta'ala Maha Kuasa.
Maha kaya dan maha mulia. Kemudian qala nakiru laha arsyaha nangdur atahdi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, ubalah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah Balqis mengenal atau tidak mengenal lagi terhadap singgasananya. Falamma ja'at, ketika Ratu Balqis datang, ila ahakada arsyuk. Ketika Ratu Balqis datang, dia melihat istananya. Loh, lah kok istanaku wis dek kene? Kok sudah ada di sini gitu. Kemudian dikatakan kepada Ratu Balqis, ahakada arsyuk, apakah begini singgasanamu? Qalat, kata Ratu Balqis, ka'annahu, ya kayaknya ya seperti ini singgasanahku gitu. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ya, dan Bilqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha dukhulis sarh. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Ratu Balqis untuk memasuki istana. Dan istananya Nabi Sulaiman itu, Bu, didesain sama Nabi Sulaiman, itu bawahnya itu kolam air, tapi atasnya dikasih kaca. Jadi kalau mau, dan kacanya itu sudah dipel ya, otomatis nggak beldukan, nggak burem. Jadi cuwer nih kelihatan. Jenengan pernah lihat aquascape nggak? Akuarium yang isinya ikan itu kan kadang kelihatannya kayak nggak ada kacanya ya. Betul ya? Itu kira-kira seperti itu. Jadi dikira itu kolam semuanya. Ketika sama Nabi Sulaiman diperintahkan udukhulis sorah, masuk ke istana, sama Ratu Balqis diangkat roknya untuk masuk. Ternyata dia tidak menginjak air tapi menginjak kaca, dilapisi kaca. Jadi indahnya luar biasa. Falamma ra'athu, ketika Balqis melihat, hasibathu, dia mengira lujjatan wa kasyafat an saqaiha, kemudian diangkat. Qala innahu sarhun mumarradun minan qawarir. Ini semuanya adalah kaca. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ketika melihat itu, Ratu Balqis sudah enggak kuasa lagi. Memang kerajaannya Sulaiman ini luar biasa. Banyak hal-hal yang membuat aku terheran. Dari kerajaan singgasananya Balqis yang tahu-tahu dipindahkan. Bukan dikalahkan loh ya Bu ya. Ini singgasananya dipindahkan. Plus punya istana yang berlapis kaca seakan-akan kolam, tapi ternyata itu adalah lantai yang jernih. Langsung kata Balqis ketika itu mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Ya Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku menyerahkan diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Langsung ketika itu Ratu Balqis menyatakan keislamannya, masuk Islam dengan Nabi Sulaiman. Dan ada kisah Bu bahwasanya Nabi Sulaiman kemudian menikah dengan Ratu Balqis. Tapi ada kisah yang lain juga mengatakan tidak menikah. Ya, tidak menikah. Kemudian Ratu Balqis kembali ke Yaman, ke Sabah, dan Nabi Sulaiman membangunkan untuk Ratu Balqis 7 singgasana yang besar-besar dengan pasukannya yang dibangun oleh para jin dan yang lainnya. Begitu ya. Baik. Itu kisah singkat dari kisahnya Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Sekarang pelajarannya. Yang pertama, pelajaran kepribadian seorang wanita dari Ratu Balqis. Yang pertama Bu, Ratu Balqis itu adalah seorang wanita yang bijak dan tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Ingat, biasanya perempuan terbawa emosi kemudian cepat gampang ngambil keputusan. Kalimatnya mana? Lihat kalimat
ketika Ratu Balkis mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balkis tidak langsung ini apa ini? Wah, menghina kita ini. Dah kita serang aja. Enggak. Tapi Ratu Balkis minta pendapat dulu kepada yang lain. Ya Bu ya, jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Dalam rumah tangga pun juga jangan cepat-cepat ngambil keputusan. Biasanya kalau suami istri itu sudah lengkap, yang bapak abai, yang ibu lebay, ya kan? Pernah saya sampaikan ya dia. Kalau bapaknya abai itu wis gak pernah ngurusi, ibunya lebay, gampang perasaan, pokoknya gampang marah, nanti anak berbuat salah sedikit sudah dicap masa depan yang suram. Kan gitu kan, ini anak saya kalau kayak gini terus jadi apa? Padahal ya belum apa-apa. Gitu ya, lebay. Maka anaknya jadi alay. Ya, bapak abai, ibu lebay, anaknya alay. Enggak jadi. Ya, maka bermusyawarah. Makanya Ramadan ini juga waktu yang paling baik untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Ya Bu ya. Jadi musyawarah dulu, jangan cepat ngambil keputusan, nggak apa-apa. Ya, kemudian pertimbangkan dulu dengan suami. Itu yang pertama, pelajaran dari Ratu Bilqis. Kemudian yang kedua, karakternya Ratu Bilqis adalah beliau adalah seorang wanita yang mengedepankan diplomasi daripada kekerasan. Mengedepankan musyawarah. Yang pertama, tidak tergesa-gesa dalam keputusan. Yang kedua, dia mengedepankan ya, tidak tergesa-gesa kemudian musyawarah. Yang kedua, mengedepankan diplomasi. Diplomasi itu tadi, daripada langsung menyerang sebagaimana yang dikatakan pasukannya, bagaimana kalau diplomasinya itu kita kasih hadiah dulu, kita lihat dulu, kita baiki dulu untuk melihat perkembangan selanjutnya. Maka ini karakter baik. Kalau kita disakiti sama orang, jangan langsung dibalas. Coba balas dengan yang baik dulu. Idfa billati hiya ahsan. Baiki dulu, tanya dulu, senyumi dulu, kasih hadiah dulu. Ya meskipun berat, wis dinyinyiri, dibalas sama hadiah. Itu ulama dulu gitu Bu, Imam Basri itu. Kalau dihina orang langsung dikirimi hadiah. Sampai kaget tuh, kok dikasih hadiah ini, buat apa ini? Iya, kamu kan habis ngirimkan saya hadiah pahala, maka saya kirimkan hadiah untukmu. Ya, itu Ratu Bilqis ngirim hadiah untuk Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga, karakternya adalah Ratu Bilqis itu wanita yang rendah hati dan mau mengakui kebenaran. Ya, wanita yang rendah hati dan mengakui kebenaran. Meskipun kerajaannya besar, meskipun hartanya besar, meskipun merasa dia yang paling unggul di antara yang lain, tapi ketika dia melihat kebenaran yang lain, dia akan mau tidak sombong di hadapan yang lain, dan dia mau menyerahkan diri untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Ratu Bilqis dengan kekuasaannya, ketika melihat Nabi Sulaiman lebih baik, maka dia tunduk di hadapan Nabi Sulaiman. Ini jadi pelajaran bagi para wanita yang dia lebih kaya mungkin dari suaminya, lebih tinggi kedudukannya dibanding suaminya, merasa lebih pinter, ijazahnya lebih banyak mungkin, sekolahnya lebih tinggi daripada suaminya, maka jangan pernah merasa lebih tinggi di hadapan suami. Kebenaran, ya kalau ada kebenaran maka kita tunduk di depan kebenaran. Begitu ya Bu ya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat,
Ratu Balqis ini wanita yang dia cerdas dan peka. Ya, cerdas dan peka. Buktinya mana? Ketika beliau ditunjukkan singgasananya, ini kan punyanya dia ya Bu ya. Datang ke tempatnya Nabi Sulaiman, loh, lah iki lah istanaku iki. Kan gitu ya, kan lihat istananya sama. Ketika ditanya, ini punyamu bukan? Itu kalau kita pasti bilang, loh, yo iki pekku toh. Pek sapa neh gitu kan. Ada uang 100.000 jatuh. Ini uang siapa? Wah, ini uang saya ini. Mana buktinya? Ini buktinya. Ada gambarnya Soekarno-Hatta. Ini kalau ada gambarnya Soekarno-Hatta, 100.000 ini gambar apa tuh Bu Sayu? Soekarno-Hatta ya, betul ya? Ini tandanya kalau ada Soekarno-Hatta ini punya saya. Loh ini warnanya merah. Kalau merah ini punya saya. Langsung dikantongi. Alhamdulillah rezeki. Kalau ini pelajaran, karakter perempuan muslimah dari Ratu Balqis itu cerdas dan peka, tidak langsung aku-aku. Gitu ya, hati-hati. Makanya beliau mengatakan ka'annahuhu. Ya kayaknya ya itu singgasana saya. Kayaknya bukan ya itu punya aku bukan. Tapi ka'annahuhu. Ya, tidak langsung aku, tidak langsung mengaku aku. Ya, kalau kita belum pasti itu punya kita, jangan langsung merasa, oh ini berarti punya saya. Ini milik saya, tidak. Kemudian yang kelima, karakternya Ratu Balqis, karakter wanita adalah yang kita ambil dari Ratu Balqis, beliau itu mau belajar dan mencari kebenaran. Ya, mau belajar dan mencari kebenaran. Beliau dari awal menyembah matahari. Kemudian beliau didakwahi oleh Nabi Sulaiman dengan kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu wa'tuni muslimin. Tapi dengan demikian beliau tidak mau berhenti untuk mencari kebenaran, Ratu Balqis. Beliau tahu bahwasanya surat ini adalah surat yang mulia, mengajak seseorang kepada kebaikan. Maka beliau tetap mau belajar dan mendatangi Nabi Sulaiman untuk mencari kebenaran. Maka ini jadi pelajaran bagi wanita muslim. Kalau datang sebuah perkara, jangan langsung diputusi. Fa idza ja'akum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang sebuah perkara, tabayun dulu, cari dulu. Ya, cari kebenarannya dulu, cari pelajarannya dulu. Apalagi sekarang kalau di sosmed ada berita-berita, jangan langsung diputusi. Wah, berarti gini. Pokoknya wah. Wes sedang ketemu teman gitu. Wah, Masya Allah. Ada loh Bu, ada orang-orang itu kayak gitu. Bahkan di zaman Nabi itu, ada sebuah kisah ya. Saya lupa ya. Orang ini pokoknya medsos banget di zaman Nabi. Itu Bu, dia itu penyebar hoax, penyebar berita Bu. Jadi kalau dengar ada kabar berita di telinganya, itu nggak sampai noleh di ini, ngomong mulutnya langsung ngasih kabar. Paham ya? Jadi kalau dengar berita, dengar ini, dia belum lihat siapa yang ngomong, itu lisannya langsung cerita sama orang lain. Langsung up to date, info terbaru. Wah, ini bahaya, belum diklarifikasi, belum dicari siapa, langsung kita putuskan terus kita sebarkan kepada yang lain. Tidak. Tapi wanita muslimah itu harus tabayyun, mencari, belajar, mau belajar dan mencari kebenaran. Kemudian yang keenam terakhir, karakter wanita yang kita pelajari dari Ratu Balqis adalah seorang wanita itu memiliki tanggung jawab dan dia
mestinya mampu menjadi pemimpin yang baik. Sebagaimana Ratu Bilqis, beliau menjadi pemimpin yang baik. Terlihat pada suka bermusyawarah. Kemudian juga rakyatnya ketika diminta masukan, rakyatnya juga mengatakan wal amru ilaika. Artinya rakyat itu percaya dengan pemimpinnya. Monggo, apa yang kamu putuskan adalah kebaikan untuk kami. Maka itu menjadi contoh bahwasanya Ratu Bilqis itu menjadi pemimpin yang baik terhadap rakyatnya. Maka ibu yang baik itu, Bu, bukan sekedar mampu memerintahkan. Bukan sekedar ibu saja ya, orang tua. Orang tua yang baik itu bukan sekedar pintar memerintahkan, kemudian anaknya otomatis nurut, bukan. Tapi yang baik itu adalah orang tua yang pandai berdiskusi, berdialog dengan anaknya. Sehingga anaknya itu ketika melakukan apa yang diperintahkan orang tua, bukan karena tekanan dan paksaan, tapi karena kesadaran yang disadarkan oleh orang tua. Itu penting, Bu. Ya, coba dibangunlah. Anak-anak kita mungkin di Ramadan itu biasanya berburu tanda tangan imam dan khotib tarawih, ya kan? SD. Ya, disuruh tanda tangan. Padahal itu, ya Allah, anak-anak tanda tangan itu. Saya tanya, ini tadi dengar nggak materinya? Nggak dengar. Kadang nyontek dari temennya. Tadi sholat nggak? Padahal yo main lari-lari. Ya tapi anak-anak nggak apa-apa. Emang anak-anak paling tidak mereka dekat dengan masjid ya. Itu yang pertama. Kemudian, Bu, ketimbang cuman kita hanya mengkoreksi tanda tangan yang penting lengkap, itu bisa jadi dia melakukan ibadah itu karena paksaan. Dia merasa berat dan dia tidak menikmati ibadah itu. Maka kita harus sadarkan mereka. Di balik ada perintah, ada kesadaran yang harus kita tancapkan kepada mereka. Kenapa sih kamu itu harus sholat malam? Kenapa sih kamu itu puasa? Anak-anak kita yang belum puasa, belum wajib puasa, latih mereka puasa. Dan kasih tahu kenapa mereka harus puasa. Ajak dialog mereka, ajak kesadaran diri mereka. Sehingga mereka, oh iya ya, saya itu butuh puasa ya. Oh iya ya, saya itu pengen sholat malam ya. Gitu ya, Bu ya. Dibangun kesadarannya dengan berdialog terhadap keluarga. Supaya anak-anak kita itu tumbuh bukan menjadi robot, tapi tumbuh menjadi manusia. Karena yang takut sama AI itu hanya robot. Kalau manusia nggak pernah takut sama AI. Betul ya? Jenengan pernah nggak ada yang berpikir iki AI tambah hebat, terus semua pekerjaan dikuasai oleh robot, terus kita kerja apa? Pernah berpikir nggak jenengan? Nggak pernah berpikir, mikir masa depan nanti jadi apa itu nggak tahu, nggak ya? Wis pokoknya aku api, sembuh, wallahu a'lam. Itu, Bu, itu kalau nggak kita pikirkan, kita didik anak kita seperti robot. Robot itu pokoknya asal jalan gitu aja. Nggak ada kesadaran diri, ruhnya nggak dipakai, pokoknya menjalankan semuanya dengan paksaan. Kan robot gitu kan? Robot itu punya fisik, punya akal, ya kan? Kalau kita ditandingkan dengan robot fisik dan akal, jelas kalah kita. Wong pinter loh, pinter robot. Betul nggak? Kita tanya, saya tanya jenengan sama tanya AI, cepet jawabannya AI. Wah, lengkap lagi AI jawabnya. Cuman ada yang tidak dipunya oleh robot dan tidak akan punya robot. Apa itu? Roh. Maka anak kita hidupkan rohnya supaya dia menjadi manusia yang baik. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Minta maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan kisah Ratu Bilqis ini bisa menguatkan kepribadian kita. Nanti di rumah dibaca lagi, mumpung ini bulan Ramadan, dinikmati lagi kisah-kisahnya. Kemudian kalau bisa dibaca tafsirnya supaya mendapatkan pelajaran yang lebih.
untuk bertanya, Ratu Balkis ini karakternya kok bisa seperti itu, bagaimana ya? Kemudian kita bisa contoh menjadi wanita yang muslimah. Ya, jadi wanita muslimah, kemudian kita cinta mereka, semoga nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dikumpulkan dengan Siti Hawa, dikumpulkan sama Siti Maryam, dikumpulkan dengan Ratu Balkis. Amin ya rabbal alamin. Ya, indah Bu, masuk surga ketemu ya Allah. Iki biyen sing tak pelajari, Siti Hawa. Pantes aku ayu, ibuku ayu kok. Masyaallah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya, semoga puasanya lancar, semoga terjaga sampai akhir Ramadan. Semoga puasanya dapat mengampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Satu pesan dari kita Bu, menjalankan Ramadan itu bukan sekedar selesai, bukan. Tapi menjalankan Ramadan itu dengan niat menyempurnakan ibadah Ramadan. Walitukmilul iddah. Menyempurnakan. Bukan cuman menjalani, tapi menyempurnakan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kalau kita betul-betul ibadah puasa, ibadah Ramadannya maksimal, saya jamin. Lihat Bu, Ki, kok banyak yang lihat atas sih. Masya Allah. Ya wis, assalamualaikum. Terakhir Bu. Coba ini ya, pesan ini, karena nanti Ramadan belum tentu kita ketemu lagi ya. Coba Bu, maksimalkan ibadah Ramadannya. Nanti pegang Bu, ketika jenengan takbiran itu pasti rasanya berbeda Bu. Betul-betul kita menang. Menangnya itu bukan alhamdulillah lulus dari Ramadan, wis gak poso meneh, wis iso mangan nastar besok siang. Bukan itu Bu. Tapi menangnya itu betul-betul ya Allah alhamdulillah saya bisa terlatih dengan ibadah yang baik. Menangnya itu kita sedih kalau kita takut amalan-amalan Ramadan yang kita jalani itu berhenti ketika itu. Betul-betul menang yang kita rasakan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan betul-betul nanti kita bersyukur kepada Allah dengan hadiah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat ibu-ibu. Minta maaf kurang lebihnya, astaghfirukum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.